Hello again everyone, kembali lagi di video saya. Dalam video kali ini saya akan update mengenai kondisi market saat ini dan potensi pergerakan ke depannya. Dalam video kali ini merupakan video yang bertema weekly update, sedikit berbeda dari daily update ya. Weekly update ini diupload pada saat akhir pekan yang bertujuan untuk mereview pergerakan market pekan lalu dan memprediksi atau menganalisis untuk potensi pergerakan market dalam satu pekan ke depan. Seperti itu. Dan langsung saja kita mulai dari chart DXY ya. Di time frame daily, kalau kita melihat secara bigger picture, obviously di sini trennya masih bullish ya. Dia konsisten membuat high point, and then pada saat ini kondisinya sedang mengalami technical pullback. Dan ya hal ini disebabkan penurunan masif ini disebabkan oleh menguatnya mata uang yen ya. Sehingga membuat dolar mengalami tekanan yang cukup kuat. Dan dalam pekan lalu kita melihat pergerakannya cenderung terkonsolidasi ya. Setelah mengalami penurunan yang cukup masif, pada pekan lalu pergerakannya cenderung berkonsolidasi di area Fibonacci 0,5. Kita lihat pada pergerakan besok apakah price berhasil keluar dari area konsolidasi ini. Jika price berhasil breakout ke atas, potensi untuk ngefill ke area bearish fair value gap yang di sini juga merupakan area resisten ya, support become resisten. Seperti itu. Jika market berhasil breakdown atau menembus line bawah ini, maka potensi untuk price ini ngevisit ke area yang lebih diskon, yaitu Fibonacci 0,6 sampai 0,71 ya. Kalau kita melihat price ini atau candle berhasil close breakdown di bawah line ini. Seperti yang kita tahu menurut intermarket analysis ya, selama ini DXY ini pergerakan marketnya ini cenderung berkorelasi negatif terhadap market gold. Gold USD Gold, Euro USD dan GBP USD. Kalau kita melihat kenaikan gold ini dapat membuat tekanan terhadap market tersebut ya, at least dalam jangka dekat. Kalau kita melihat di sini kan terdapat bearish fair value gap dan resisten, at least kalau dengan confluence seperti ini, potensi untuk kembali terreject ini masih bisa ya, seperti itu. Dan pelemahan dari USD ini dapat membuat aset-aset tersebut yang berkorelasi negatif terhadap US dollar berpotensi untuk kembali menguat seperti itu. Seperti itu untuk USD. Kalau kita melihat ke Euro USD pada time frame daily, obviously secara bigger picture masih di dalam trend bearish ya. Kita melihat dia membuat high low, higher high, higher low, dan dalam beberapa pekan lalu pergerakannya cenderung mengalami kenaikan ya. Dan pada saat ini harga sedang meretest ke area Fibonacci 0,5. Kalau kita menarik dari swing high ke swing low-nya, maka kita dapat price pada saat ini sedang bertesting ke area Fibonacci 0,5 seperti itu. Kalau kita melihat saat ini pada daily time frame ya, terdapat sebuah unmitigated fair value gap, tetapi jaraknya cukup jauh ya, dan di sini merupakan breakout structure. Kalau kita melihat ke weekly time frame, di sini di weekly time frame-nya terdapat
fair value gap ya. Kalau kita melihat di sini berarti di area sini sampai sini. Oke. Area ini merupakan area weekly fair value gap. So, pada pergerakan pekan besok, area tersebut ini berpotensi untuk ke visit ya, sebelum potensi melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Kalau kita mengacu ke fair value gap principle seperti itu. Jadi ada potensi pada pergerakan pekan besok price akan nge-fill fair value gap tersebut sebelum berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. So ya seperti itu. Kalau kita melihat ke time frame yang lebih kecil di 4 hour. Oke. Di 4 hour, oke. Di sini terdapat internal bullish structure ya, seperti ini. Oke, seperti ini internal bullish structure. And then pada pekan lalu harga fail untuk membuat high yang baru ya, dan harga close di bawah high sebelumnya, sehingga ini dapat membuat potensi sebagai false breakout, which mean potensi untuk harga kembali ke bawah ini bisa sangat terjadi ketika pada pekan besok kita tidak melihat harga berhasil close di atas high ini ya. Seperti itu. Kalau kita melihat di time frame 4 hour, di sini juga terdapat beberapa unmitigated fair value gap di 4 hour-nya seperti ini. Oke, 4 hour-nya seperti ini. So, potensi ini akan ke fill terlebih dahulu ya, area fair value gap-nya, sebelum kita melihat apakah harga mampu breakout dari sini, dari high sebelumnya, atau justru pada awal pekan pergerakannya cenderung terkonsolidasi. Karena seperti yang kita tahu, pada awal pekan ini kalau tidak ada katalis atau sentimen-sentimen yang dapat membuat market bergerak begitu cepat, volume di market ini cenderung rendah ya. Jadi pada awal pekan cenderung market ini bergerak konsolidasi karena low volume seperti itu. So kita lihat apakah price setelah ngefill fair value gap ini dia berhasil breakout atau tidak. Kalau berhasil breakout, maka potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan ini masih ada ya. Tetapi ketika harga tidak berhasil close breakout dari high sebelumnya, potensi untuk harga kembali ke bawah, yang artinya visit ke area weekly fair value gap ini sangat bisa terjadi ya. So kalau kita melihat seperti ini, kalau saya tarik Fibonacci dari low ke high-nya, oke. Di sini merupakan 0,5, and then di sini 0,62 dan 0,71. Di antara 0,62 sampai 0,671, di sini merupakan area fair value gap di daily time frame ya. Dan kalau kita lihat di sini pun terdapat liquidity yang belum ke fill ya. Jadi potensi ketika harga mengalami penurunan, at least kita menunggu konfirmasi breakdown dari si low ini, maka potensi untuk harga ini nge-fill beberapa liquidity ini masih bisa terjadi ya, sebelum berpotensi mengalami kenaikan. So untuk target penurunan terdekat ketika harga breakdown dari sini, saya melihat idealnya di angka 0,5 sampai 0,5 sampai 0,62 ya, seperti itu. Kalau 0,71 bisa, tetapi I think is terlalu jauh ya. Kalau dia sampai ke 0,71 berarti dia nge-fulfill area fair value gap di weekly time frame-nya. Bisa terjadi,
Tapi I think probability-nya sampai 0,5 sampai 0,62. At least kita melihat harga itu nggak makan ke dua liquidity ini ya. At least potensi pertama di sini di 1.150, and then kedua di 1.145 seperti itu sebelum potensi melanjutkan kenaikannya seperti itu. Kalau kita melihat kita beralih ke GBP USD pada daily time frame. Pekan lalu ya, beberapa pekan terakhir pergerakannya cenderung mengalami kenaikan, tetapi pekan lalu dia fail ya untuk close break dari previous high sebelumnya, previous high. Dan kalau kita zoom out, zoom in, di sini terdapat fair value gap, harga visit, and then bereaksi mengalami kenaikan. So di sini terdapat beberapa fair value gap ya, unmitigated fair value gap di sini di area 1.34, and then di sini 1.33. So kalau kita menarik Fibonacci dari low ke high, ini merupakan area yang ideal ya untuk potensi pullback dari si GBP USD. Kalau kita melihat Fibonacci 0,62 ya, which is ini merupakan area premium, yang di sini juga merupakan area fair value gap seperti itu. Kalau kita melihat di 4-hour time frame seperti ini, di sini ada beberapa liquidity yang belum ke fill ya, seperti ini. So ya seperti ini, and then harga fail breakout dari high sebelumnya. Kalau kita melihat ini sebenarnya case-nya tidak jauh berbeda dari si Euro USD sebelumnya ya, harga fail dari high sebelumnya, and then ada fair value gap. So ya di sini juga merupakan bullish structure di internalnya seperti ini ya, seperti ini. So kalau kita melihat pada saat ini ya, terdapat fair value gap sepertinya sama seperti Euro USD, bahwa potensi pergerakan besok ini akan visit terlebih dahulu ke area fair value gap, and then kita akan melihat apakah tren ini langsung directly naik dengan close dengan keadaan breakout dari si high terakhir ini sehingga melanjutkan structure bullish internal ini ya, seperti itu. Ketika harga breakdown dari si low ini ya, potensi untuk price ini kembali untuk ngefill beberapa liquidity ya. At least target ideal saya ya, target pullback ideal saya itu di area daily fair value gap ini ya, sebelum potensi untuk mengalami kenaikan ketika harga breakdown dari si low ini ya. Ini merupakan area yang ideal karena kalau kita melihat di sini ada liquidity 1 2 3 4 dan 5. Di sini merupakan liquidity kelima dan bertepatan dengan bullish fair value gap, and then area diskon 0,62. So I think area ini merupakan area yang ideal dan saya bisa bilang memiliki high probability sebagai area rebound untuk market GBP USD. Ketika kita mendapatkan konfirmasi bahwa harga breakdown dari area sini ya, low ini, maka potensi untuk harga ini bergerak menuju ke area daily fair value gap sebelum berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya, seperti itu. Dan saya mau merimain kembali ketika price berhasil breakout ya, close breakout di atas ini ya, potensi untuk
melanjutkan structure bullish di internal ini masih bisa terjadi. At least kita butuh konfirmasi market structure shift untuk melihat potensi harga ini kembali pullback ke area diskon sini, seperti itu. Dan last kita ke gold ya, pada market gold. Untuk gold sendiri secara bigger picture masih sama, strukturnya masih bearish ya. Ini merupakan high low, higher high, higher low, higher high, higher low, and then pada internal structure saat ini sedang dalam kondisi bullish seperti itu. Oke. Di sini terdapat area fair value gap, unmitigated fair value gap, and then di sini pada pekan lalu atau Jumat lalu harga berhasil visit ke area fair value gap, and then kita melihat harga langsung bereaksi ya, seperti itu. Dan harga saat ini bergerak di area Fibonacci 0,5. Dan ya kalau melihat seperti ini, I think kita bisa melihat ke 4 hour. Oke, di 4 hour-nya kita melihat di sini terdapat bullish structure di pergerakan internalnya seperti ini. Oke. Ya, seperti ini, and then pada 13 Agustus lalu harga confirm breakdown dari si higher low sebelumnya, sehingga membuat market structure shift ya, yang sebelumnya bullish sekarang menjadi bearish setelah harga berhasil breakdown dari si low sebelumnya, seperti itu. Kalau kita melihat di 4 hour, oke. Harga setelah ngevisit si liquidity ini, harga kembali rebound. Padahal di sini kalau kita lihat terdapat area unmitigated fair value gap ya, tetapi harga merespon dari si liquidity ini, dan terdapat beberapa candle yang cukup kuat sehingga membuat beberapa area fair value gap. Di sini yang unmitigated fair value gap di area 4347. So ya, I think dengan structure seperti ini potensi untuk harga kembali pullback ke area yang lebih dalam. Pullback maksudnya secara bigger picture ya. Kalau kita melihat di trend ini, maka potensi pullback menuju ke daily fair value gap ini masih bisa ya. Dan di area daily fair value gap juga di sini terdapat area support yang sebelumnya menjadi resisten. Kalau bisa kita katakan resisten become support, seperti itu. Kalau kita melihat kita belum melihat di time frame weekly. Weekly-nya terdapat area fair value gap ya, seperti ini ya di sini. So ini sangat possible untuk di visit terlebih dahulu sebelum continue to bullish lagi ya, seperti ini. Ini merupakan area bullish fair value gap, area yang cukup lebar. Jadi kalau kita melihat seperti ini, saya consider bahwa area yang ideal untuk gold ini pullback yaitu di area daily fair value gap. Ini merupakan ya masih bisa dibilang 50% dari si bullish weekly fair value gap ya, seperti itu. Dan ya I think ini merupakan area yang high probability sebagai support ya, karena kita dapat beberapa confluence. Yang pertama bullish fair value gap, and then bullish fair value gap di weekly time frame, support dan liquidity tentunya di sini. So ya seperti itu. Kalau kita lihat di sini
Di time frame 4 hour sudah, kita turun ke time frame 1 hour. So, ya, di sini strukturnya terlihat jelas sekali ya pada time frame 1 hour. Harga bullish and then breakdown dari low sebelumnya and then technical pullback. Saat ini berada di di area Fibonacci 0,6 ya terakhir ya. Seperti itu. Kalau kita turun ke 15 minute. Di sini terdapat I think ya di sini unmitigated liquidity ya. Unmitigated liquidity. So pada pekan besok I think kalau melihat seperti ini, potensi untuk ngefill area liquidity ini sebelum melanjutkan penurunan kembali ini masih bisa ya, karena kalau kita lihat di 4 hour ini merupakan area fair value gap ya, fair value gap, unmitigated fair value gap. So potensi untuk pada Monday besok, open market besok, untuk price ini visit ke area liquidity ini sebelum kita melihat potensi untuk kembali tertekan ya. So intinya pada Senin besok kita melihat harga ini akan bergerak di area internal ini saja ya, dan ya saya kira seperti itu. Karena seperti yang saya bilang, kebiasaan kalau di awal pekan ini volumenya cukup rendah ya. Jadi saya expect besok pada awal pekan pergerakannya cenderung bergerak di dalam internal sini saja, seperti itu. Dan ini merupakan protected high-nya, protected low-nya, seperti ini. Jika harga berhasil breakdown dari si low ini, maka potensi untuk harga ini kembali pullback lebih dalam ini bisa ya, at least target pullback saya itu di area daily fair value gap, yaitu di 4224 ya, seperti itu. Jika price breakout dari si high ini, maka potensi untuk melanjutkan kenaikan ini masih bisa. Seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di sini terdapat sebuah bearish fair value gap yang dapat menambah confluence sebagai potensi probabilitas harga ini kembali terkoreksi ya, seperti itu. Dan ya seperti itu. Jadi intinya pada pekan besok kita melihat gold ini akan bergerak di internal ini saja ya, seperti itu. Dan kalau kita melihat dari pergerakan menengah, kita harus melihat konfirmasi dulu apakah harga breakout dari si high ini atau breakdown dari si low ini, seperti itu. Kalau harga breakout, konfirmasi breakout, maka potensi untuk menuju ke 0,62 yaitu area golden ratio. Kalau breakdown, maka target penurunannya yang ideal itu di area Fibonacci di area bullish fair value gap pada daily time frame. Nah, kalau kita menarik Fibonacci dari low ke high-nya, di sini juga merupakan area Fibonacci 0,5 dan 0,68 yang merupakan di sini area support ya. I think idealnya di antara ini ya, di antara 0,5 dan 0,62 yang merupakan area support, seperti itu. So I think segitu untuk update kali ini. Kita melihat pergerakan besok seperti apa di awal pekan. Probabilitas paling besarnya ya harga masih cenderung bergerak di area internal ini saja. Ketika kita melihat breakout, maka potensi ke 0,62. Ketika breakdown, potensi pullbacknya itu ke area ini 4223, seperti itu. Dan I think
Seperti itu. Semoga sesuai ya, dan kita bisa memanfaatkan peluang yang ada yang diberikan market. Dan ya, sampai ketemu di daily update. Saya akan update kembali besok mengenai pergerakan di awal pekan ya, seperti itu. So ya, sampai ketemu kembali.